Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia, NIM 1701030024, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas BKI 6A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo. Saya ingin menjelaskan tentang teknik umum bimbingan dan konseling. Teknik umum konseling. Teknik umum konseling merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Poin pertama, teknik umum konseling. Perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencangkup komponen-komponen mata, bahasa verbal, dan bahasa non-verbal. Poin kedua, empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending, mustahil terbentuk empati. Empati terbagi menjadi dua, empati primer dan empati tingkat tinggi. Poin ketiga, refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal. Terdapat 3 jenis refleksi. Yang pertama, refleksi perasaan, yang kedua, refleksi pikiran, dan yang ketiga, refleksi pengalaman. Poin keempat, eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk mengalihkan perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengungkapkan pendapatnya. Dengan teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Terdapat 3 jenis teknik eksplorasi. Yang pertama, eksplorasi perasaan, yang kedua, eksplorasi pikiran, dan yang ketiga, eksplorasi pengalaman. Poin kelima, menangkap perasaan. Menangkap perasaan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengar pesan utama klien, menangkap kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal. Poin keenam, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah teknik untuk memancing klien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Pertanyaan yang diajukan sebagiannya tidak menggunakan kata tanya, mengapa, atau apa sebabnya. Poin ketujuh, pertanyaan tertutup. Di dalam proses konseling, tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dalam hal ini, tentu dapat pula menggunakan pertanyaan tertutup. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau menjelaskan sesuatu, dan menghentikan pembicaraan klien yang menyimpang jauh. Poin ke-8, dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan "oh", "ya", "lalu", "terus", dan tujuannya adalah agar klien terus berbicara dan dapat mengarahkan agar tujuan dari pembicaraan tersebut tercapai. Poin ke-9, interpretasi. Interpretasi adalah teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujukan pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut.
Poin ke-10, mengarahkan. Mengarahkan adalah teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain peran. Poin ke-11, menyimpulkan sementara. Menyimpulkan sementara adalah teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Itulah penjelasan saya mengenai teknik umum konseling.